Betul. Kita ke informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bekasi mulai membuka donor plasma konsavalen bagi penyintas COVID-19. Plasma ini bisa digunakan untuk terapi sebagai salah satu metode penyembuhan orang yang tengah berjuang melawan virus corona. Guna mempercepat proses penyembuhan pasien COVID-19, Palang Merah Indonesia Kota Bekasi, Jawa Barat mulai membuka donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19 Kamis siang. Plasma konvalesen merupakan plasma darah yang mengandung antibodi COVID-19 yang berasal dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Prosesnya kira-kira 3 jam. Jadi mungkin untuk saat ini 1 hari itu bisa 5 orang pendonor, ya, 5 orang pendonor diambil 600 cc darah tiap orang plasmanya. Nanti dibagi 3. Jadi kalau 5 kali 3 berarti sehari 15 kantong bisa didonorkan untuk pasien-pasien COVID-19. Adapun kriteria untuk menjadi pendonor plasma konvalesen yaitu pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat dan telah dinyatakan sembuh. Wanita yang belum pernah hamil, usia 18 tahun hingga 60 tahun, berat badan minimal 55 kg, dan tidak menderita hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV/AIDS. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, maraknya bencana di Indonesia beberapa waktu belakangan membuat para prajurit TNI Angkatan Laut tergerak untuk mendonorkan darahnya. Sekitar 300 prajurit mengikuti kegiatan ini dengan harapan bisa membantu para penyintas bencana yang membutuhkan darah. Para prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 5 Surabaya melakukan donor darah. Mereka merasa tergerak untuk membantu, apalagi belakangan banyak terjadi bencana di tanah air. Salah satu wilayah membutuhkan banyak stok darah adalah PMI Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Stok darah di PMI Gresik hanya sekitar 100 kantong darah. Pada kegiatan hari ini, ada sekitar 300 personel yang diambil darahnya untuk disumbangkan ke PMI Gresik. Melihat situasi stok darah di PMI Surabaya dan PMI Gresik ini semakin menipis, kami melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah bagi prajurit Lantamal 5, PNS, dan ibu-ibu Jala Senastri. Apabila PMI membutuhkan donor plasma konvalesen, kami juga akan mendata prajurit kami yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan donor plasma tersebut. Komandan Lantamal 5 juga mengingatkan agar anggotanya peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Masya Allah. Semoga mereka yang mendonorkan darah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya juga darah ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah, Ustaz, ini bagaimana sih sebenarnya hukum mendonorkan darah dalam pandangan Islam? Ya, ini kalau kita lihat klasik ya dulu, ini kan bagaimana memandang darah ini, manfaat darinya ini masih belum dipahami betul, begitulah ya. Belum sains, belum masuk untuk memahami itu. Karenanya kalau kita lihat ya di ayatnya di surah Al-Baqarah ya, saya langsung terjemahkan, sesungguhnya ya kan Allah itu melarang kita kepada hal-hal yang diharamkan itu, bangkai, darah, daging babi, binatang yang ketika disembelih disebut tidak disebut nama Allah, kan itu dilarang ya. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini ada peluang di sini yang tidak ada dosa baginya. Nah, ketika kemudian ada donor darah ya, sistem donor darah atau teknologi donor darah, maka di sini muncul kemudian bagaimana pandangan-pandangan para ulama berijtihad, dan akhirnya dari para ijtihad para ulama memahami hal tersebut, boleh hukumnya mendonorkan darah selama tidak membahayakan jiwanya ya, dan dalam kondisi yang memang dibutuhkan untuk menolong kaum muslimin yang benar-benar membutuhkan. Karena memang salah satu caranya untuk menolong ini kan hifz an-nafs ini, perlindungan dari jiwa ini kan penting sekali gitu. Karenanya bagaimana kemudian dibolehkannya seorang muslim kemudian memberikan darahnya untuk menolong saudaranya ini. Nah, kedua juga sampai akhirnya teknologi ini berkembang, sampai akhirnya bolehkah mendirikan
bank donor darah kan, kayak tadi mengumpulkan itu ada bank donor darah, bagaimana? Nah, akhirnya juga dari ijtihad ini muncul juga asas kebermanfaatan guna menyediakan darah agar supaya ketika seseorang itu betul-betul membutuhkan kemudian ada stoknya, kita juga boleh, asal tidak dalam kondisi kemudian diperjualbelikan, menerima imbalan harta resi sakit dari ahli waris dan lain-lain. Jadi ini mesti memang konsepnya ikhlas gitu ya, tidak dalam konteks diperjualbelikan, karena kalau masuk ke dalam jual beli dan lain-lain ini pasti akan rusak semua tatanannya. Kira-kira begitu. Iya, baik-baik Ustaz.